Ya. Oke, Mas Tommy tadi cukup menarik perdebatan sengit, saling melempar pertanyaan dan jawaban sendiri. Menurut Mas Tommy tadi seperti apa sih? Apakah tadi dari dokter sendiri pernyataan itu memang menguntungkan untuk pihak dokter Richard? Oke. Jadi hadirnya Dokter Samira ya selaku pelapor yang memuasakan kepada Haryadi Harding ini memang sangat penting. Dan bagi saya ya, dari perdebatan yang cukup panjang tadi ya, yang paling penting adalah bagaimana kebenaran material itu tergali ya. Karena pada prinsipnya persidangan pidana itu adalah untuk menggali kebenaran material. Nah, yang saya tangkap tadi ya, kebenaran material yang digali ternyata pertama ya, Doktif menerangkan ya, ia tertarik atau ia membeli produk itu ya, itu melihat promonya Reni Effendi, itu istrinya Dr. Richard Lee. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, di situ yang dilarang itu adalah pelaku usaha ya, yang mempromosikan. Nah, sementara ya, kalau Richard Lee yang didakwakan ini, yang sedang sidangkan ini menurut keterangan Dokter Samira atau Doktif, ternyata kan dia bisanya beli itu melihat promonya Rina Effendi, bukan promonya Richard Lee. Gitu. Jadi kalau ada merasa tertipu ya, dengan promo yang dilakukan, ternyata yang melakukan promo bukan Richard Lee, tetapi Rina Effendi, istrinya Richard Lee. Nah, sehingga kebenaran material ini, apakah detektif atau doktif ini merasa tertipu tidak? Kalau dirumuskan ya dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi ya, dari jawaban doktif ini jelas ya, ini tidak sinkron, tidak masuk, karena harusnya yang mempromosikan itu adalah orang yang ada di dalam persidangan ini, yaitu Dr. Richard. Sementara keterangan doktif yang mempromosikan adalah Reni Effendi ya, itu. Nah, kemudian yang kedua, masih mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga ya. Ternyata menurut pasal 1 ya, angka 2 ya, itu konsumen ya, ini kalau tidak salah ya, nanti intinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah ya, pemakai yang memakai produk. Nah, sementara tadi keterangan dari Dokter Samira ya, tiga-tiganya itu ia tidak memakai produk tersebut. Bahkan motivasinya membeli juga bukan untuk dipakai, tetapi hanya untuk mengecek kebenarannya. Nah, kalau demikian, kalau untuk mengecek ya, kita analogikan orang mau mempelajari suatu produk, itu kan mau melakukan eksperimen, mau menguji, itu kan membeli. Jadi kalau sudah dibeli itu sudah diniati itu. Artinya sulit sekali diterjemahkan merasa tertipu, karena sejak awal niatnya untuk eksperimen, untuk menguji benar tidak gitu. Kalau ketipu itu kayak konsumen, murni konsumen awam, misalnya kayak saksi sebelumnya yang saya pengen beli kulitnya tuh pengen putih, ternyata nggak putih-putih. Nah, itu bisa masuk akal kalau merasa tertipu. Tetapi kalau dari awal niatnya itu untuk menguji kebenarannya, ya berarti tidak bisa dikatakan tertipu. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ternyata terungkap dari keterangan Dokter Samira atau Doktif, ternyata belinya bukan di online shop milik Dr. Richard Lee atau Godeskin, melainkan di Grabah Shop dan di Resell Shop. Meskipun tadi Doktif mengatakan ada yang beli di Godeskin, yaitu Recu-Pink atau Mispi Stem Cell, tetapi Recu-Pink atau Mispi Stem Cell ini tidak dimasukkan dalam dakwaan. Jadi di dalam surat dakwaan itu cuma dua produknya, yaitu WT White Tomato dan
Riboskin, Dianta Salmon di Rumaja. Nah, dua-duanya itu bukan beli dari dokter Richard atau dari online toko online-nya dokter Richard, melainkan dari toko Grabat Shop ya dan Resell Shop. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.